Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, alhamdulillah rabbil alamin, kita bersyukur atas segala karunia Allah. Kemudian kita berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau kita lihat ini yang tinggalnya duduk-duduk aja. Ada daging, itu daging maksud saya ialah kalau mau nengok bapak dan ibu yang terhormat, ahli surga itu, ahli jannah itu, lihatlah masing-masing wajahnya. Bersih, berseri, bersinar, berkilau, dan ini tidak diperkuat, bukan saya katakan. Kita hari ini sudah berada di penghujung penggal terakhir Ramadan. Betul? Ramadan itu kan 10 pertama, 10 kedua, dan sekarang 10. Apa janji Allah? Pasti kita sudah Itzkum minan kita sudah terbebas dari neraka. Kalau terbebas dari neraka, apa itu artinya? Menjadi ahli surga. Yakin itu, Bu? Main-main itu, yakin? Ada syarat, ada 2 hari lagi. Nah, jangan ngomong kita ini. Ini syarat penentu. Karena 10 terakhir itu sampai Ramadan berakhir. Kalau Ramadan kita berakhir tahun ini dengan angka 29, maka besok dan lusa selesai. Kita sudah dipastikan ahli surga. Amin. Jangan lupa syarat ini. Ada lagi satu syarat nanti dalam pengajian kita sama. Masa nanti Rasul? Iya betul, syukuri itu yang telah kita dapat di tahun ini. Karena 2 tahun yang lalu kita tidak dapat itu, hampir secara berjemaah kita tidak dapat, kurang dari tidak, karena terganggu oleh Alhamdulillah tahun ini kita sudah berkesempatan untuk mengejar. Baik, apa yang akan berbincang kita pada hari ini di akhir Ramadan ini? Paling tidak ada 3 fitrah. Ada 3 fitrah di dalam perjalanan hidup kita. Pertama namanya yuladu ala fitrah. Ingat, yang kedua namanya zakatul fitrah. Yang ketiga namanya aidil fitrah atau fitri. Saya kadang-kadang suka saya menyebut aidil fitri daripada aidil fitrah. Kenapa?
Anak saya namanya Fitri. Anak mantu saya namanya Fitri. Alhamdulillah. Jadi 3 fitrah atau 3 fitri. Sekarang kita sedang berada di mana? Ayo kita coba menelusulinya sejenak. Yuladu 'alal fitrah. Yuladu 'alal fitrah itu artinya setiap kita lahir dalam keadaan fitrah. Untuk gampangnya, untuk sederhananya kita artikan fitrah itu suci. Salah satu makna fitrah itu adalah suci. Kita pegang untuk gampang kita memahami. Jadi kalau kata-kata suci yang kita gunakan untuk memaknai kata-kata fitrah itu bahwa setiap kita lahir dalam keadaan suci. Setiap bayi yang lahir suci. Suci dari dosa, suci dari macam-macam, bersih. Di dalam Islam kita tidak mengenal dosa warisan. Ayah kita bersalah, kita ikutlah berdosa. Mak kita melanggar hukum, kita pula kena hukumnya. Jadi maaf ngomong, walaupun anak itu dilahirkan oleh orang tua yang berdosa, namun sang anak tetap suci, tetap fitrah. Kita dulu ya. Kalau ada anak yang lahir dari pasangan ayah dan bunda yang terlanjur berdosa, anaknya bukan anak haram. Itu menurut hadis itu yang dikatakan anak haram, jangan dan haram itu hanya anaknya. Kita tidak menunjuk ya. Kalau ada, jangan dibilang anak haram, itu anak suci. Allah menitipkan kesucian dalam rahim ibunya. Yang salah itu mak dan ayahnya, atau maknya dan laki-laki mana. Itu sebab maka perempuan hamil karena berdosa, tentu tidak dimaksud saya kan ya, maaf saya Bu ya. Saya suka berkomunikasi, menandakan ibu nggak tidur. Apa tadi? Gimana tadi? Tidak ada urusan dosa ya. Itu tadi. Iya, baru ingat. Itu sebabnya maka perempuan hamil karena itu boleh dinikahkan dengan si pelaku. Itu apanya lengkap ceritanya. Perempuan hamil dengan pelaku, nanti maksudnya itu boleh dinikahkan oleh Pak Kuat. Karena hamilnya ghairu muhtaram, namanya istilah fikih. Karena ghairu muhtaram, hamilnya ghairu muhtaram, tidak dihormati. Hamilnya tidak dihormati, tapi tetap kesuciannya sisi Allah. Saya pengalaman jadi qadhi, jadi hakim. Hampir 10
Tapi dengan sebelum nikah saya minta keterangan dulu secara khusus. Sebelum saya nikah saya taubatkan dulu. Setelah ada pengakuan, betulkah dengan ini? Kamu berdosa, betulkah dengan laki-laki ini? So, kalau tidak dengan laki-laki itu tidak sangka, tidak boleh dinikahkan. Tapi kalau dengan pelaku boleh. Betul? Kedua pihak saya tanya, tidak mau di depan orang ramai, enggak. Kan nikah kita di depan orang ramai, di keluarga sama saya panggil ruangan khusus. Sudah jelas, saya taubatkan, sudah ditobatkan, baru saya nikah. Nah, situ bolehnya menikah orang itu kasusnya. Maksud saya, itu kasusnya. Namun bayi yang lahir akibat dari itu yuladu alal fitrah. Ini jelas dulu perkara itu jelas. Dan nanti kalau ada di rumah salah satu kita misalnya anak yang seperti itu, jangan pula anak ini jadi korban berikutnya. Kamu harap jangan, tidak ada yang dari Islam. Anak tetap suci. Ayah dan ibunya terlanjur iya. Sudah saya tobatkan dulu kalau itu orangnya. Kan tidak dari sini kan? Saya dari sini juga sebetulnya. Jauh dulu kan. Nah itu pengalaman saya di Koti ya antara lain. Jadi yuladu alal fitrah. Kalau anak ini laki-laki, no problem. Hukumnya selesai. Baru menjadi masalah, baru menjadi hukum baru apabila anak yang lahir itu saya dah ngaji itu kita tumpangkan ya gaji-gaji yang telah berlaku. Kalau itu baca ni sudah ni tiga terakhir itu ni tiga begini itu. Dah, nah, itu satu. Kita cukupkan sampai di situ ya. Nah, jadi setiap kita yang lahir suci. Siapa yang bikin masalah dari bayi yang baru lahir ini? Orang tuanya kita. Mau didikan Yahudi, Nasrani dan seterusnya tergantung didikan ayahnya, didikan ibunya. Terutama penekanannya ibu ya, karena ibu yang bergaul setiap saat dengan sang bayi. Disebut juga al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah utama. Ibu itu adalah guru utama dari bayi yang sedang dipelihara. Itu berat tuh. Bapak-bapak bukan tak mau. Yang bilang bapak tak mau. Dan jangan dibilang pula saya jangan mengurus anak ini, bapak tak ikut-ikut, nggak bisa begitu. Bukan saya bela-bela diri sebagai laki-laki, ya. Kodratnya gitu. Cuma kalau anak itu menangis, bayi itu menangis, kami tidak ngerti. Kalaupun kami ngerti, tidak ada alat sama kami. Kami paham. Itulah kodrat itu. Kami dikasih ini cuma maka Rahul di dulu. Kan nenek kita Hawa kan diganggu oleh iblis kan, nomaknya makannya kalau makan apa itu? Ini tiga dari iblis, nomak masak ranu, masak ranu. Hari makan ini minyak dulu. Nak saya tengok ini putihnya. Itu buah itu kok. Nak bayi itu. Kadang ya bayi itu tolong.
istrinya lah lepas pakaian mewah ini lah lepas. Kenapa kamu? Itu tuan udah ciri seperti itu tuh manis. Ada godal dia ada. Nah sanggup sih kok. Nah apa? Apa namanya? Jadi kewajiban ibu mengurus bayi. Minta tolong ke bapak sewaktu-waktu, memang bapak ada waktu boleh. Atau boleh kasihkan pilihan. Di zaman cabai masih digiling di rumah, di zaman kelapa masih dikupas di rumah, digiling di rumah dan segala macam, sudah tak tahu. Bapak-bapak kalau diminta tolong ibu ngurus bayi atau gini nomor mengurus bayi itu nggak ada akhirnya dong, nggak ada selesainya dong. Oke lah dia haus, ada tambahan misalnya panggil kami bikin tambahan. Begitu habis tambahan, bayinya nangis lagi. Nangis apa tuh? Basah. Ibu-ibu lah sudah gila lado lah sudah untuk berapa lah sudah melodak mulai. Anak nangis apa dia? Nggak ada selesainya pak. Ganti popok, so itu nangis lagi. Itu yang ditanggung oleh ibu kita, itu oleh keluarga kita. Itu bapak mengimbau mana di kopek. Kasihan kita ibu-ibu. Tapi gimana pun kita lagi. Nah jadi sekali lagi kita ingatkan bahwa walaupun bayi seperti itu lahirnya, tapi tidak lahir. Yang menjadi fokus utama kita dalam soal itu, ibu dan ayahnya bertaubat. Insya Allah menerima taubat selesai. Apalagi kalau anaknya laki-laki. Kalau anak perempuan ada satu hukum lagi yang kita titipkan kepada penceramah yang lain. Kita masuk aja poin kedua. Yang kedua apa tadi? Zakatul fitri, zakatul fitrah. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zakatul fitri tuhratan lis-shaimin minal lagwi war-rafas wa tu'matan lil masakin. Zakat fitrah itu zakat mal kita gampangkan seperti yang lainnya, kita bicara khusus saja zakat fitrah. Zakat fitrah ini, ingat fitrah tadi apa arti fitrah? Kesucian diri kita. Kesucian diri, kebersihan diri kita, kemurnian diri kita. Kan itu kita ambil makna tadi salah satu dari makna kita suci. Diri kita suci. Apa yang bikin masalah diri kita tidak suci? Ialah perjalanan hidup kita setahun ke depan. Fitri yang lalu, tahun yang lalu kita sudah fitrah. Perjalanan hidup kita sampai hari ini, setahun yang lalu ini, itu yang bikin kita bernoda. Itu yang bikin kita kotor. Itu yang bikin terganggu fitrah kita. Nah, siapa yang paling tahu tentang dirinya? Dia sendiri, kita masing-masing. Apa dosa kita, apa kesalahan kita, apa pelanggaran yang kita lakukan, kita yang paling tahu.
kecil, besar, tebal, tipis, sedikit, banyak, kita yang tahu. Selain dari Allah. Jadi yang bikin kotornya kita itu bahasa jelasnya, yang bikin hitamnya kita, karena dosa itu nuqtah, sebuah titik hitam yang menempel di hati kita. Satu dosa satu titik, satu dosa satu titik. Kalau 10 dosa 10 kesalahan 10 titik, hampir tenggelam hati kita, hampir hitam semuanya. Itu tidak fitrah. Setahun perjalanan hidup kita bisa jadi fitrah kita ternodai. Apa macam-macam dosa sudah disebut oleh guru-guru kita, oleh ustaz kita. Nurul Ikhwan dengan panitia Ramadannya dan didukung oleh pengurus. Ini kalau saya beri poin hampir 10 nilainya. Tentu perbandingannya pengurus yang lainnya. Ini kegiatan Ramadan kita hampir 10 nilainya, berarti 9 koma. Kalau saya memberi nilai, jemaahnya ramai, ustaz yang dihadirkan, guru-guru hebat, ibu-ibu dan bapak-bapak jemaah sekalian, sepertinya belajar di Kairo. Betul. Seperti belajar di Kairo. Guru-guru yang hadir LCMA, doktor. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah. Ibu-ibu nak kemana-mana, tak kemana-mana lagi dah dari Kairo dah. Betul, tak main saya bilang. Dan itu ustaz pilihan lagi. Di antara LCL yang ada pilihan. Ustaz ini juga bilang ustaz yang lain. Karena itu teman-teman Ustaz Almi, bahkan ada yang mengaku murid Ustaz Almi. Betul tak? Iya. Jadi luar biasa. Luar biasa. Jadi apa yang membuatkan fitrah kita terganggu? Perjalanan hidup kita setahun ini. Datang Ramadan. Apa kajian Ramadan? Nah, lengkap kita. Sekarang ada kuliah subuh, kuliah malam. Sehingga saya nilai 9. Ilmu kita berlengkap, alhamdulillah. Tapi kemungkinan berdosa itu ada saja. Oke, Ramadan datang, pahala sudah banyak kita kumpul, tapi mu'allaqun bainas sama'i wal ardh. Hadis. Pahala-pahala puasa dan lain-lain ini masih gentayangan di udara. Belum sampai ke hadrat Allah. Hatta tu'addiya sholatul fitr. Itu kata hadis. Sampai dibayarkan zakat fitrah. Terombang-ambing, tergantung-gantung antara langit dan bumi, tak sampai baru ke hadrat Allah. Karena as-sawmuli wa ana ajazibihi katanya. Hatta tu'addiya sholatul fitr, sampai dibayarkan zakat. Jadi zakat fitrah ini tidak main-main. Fungsinya itu adalah yang menghantarkan barang ke rumah kita siapa? Sepertinya
Jadi dengan dibayarnya zakat fitrah oleh kita, maka semua pahala-pahala kita khususnya di bulan Ramadan ini, dan bahkan para ulama tafsir, ulama hadis mengatakan semua amal-amal kita di tahun ini, mana yang tersisa, mana yang belum, dan mana di bulan Ramadan, di akhir Ramadan ketika kita membayar zakat fitrah, dihantar kepada Allah. Berarti kita sebelum ini sudah ada kan, hari Senin dan hari Kamis kan amal kita disetor kan. Mungkin ada yang lakukan, mungkin ada yang belum selesai, ditambah dengan amalia Ramadan. Siapa yang katakan? Maka para ulama kita menjelaskan zakat fitrah itu apa sih? Kan kita lahir fitrah tadi, kita zakatkan fitrah kita itu kita suci, kita bersihkan fitrah kita yang telah ternoda tadi. Kapan? Di akhir Ramadan. Sewaktu ini. Maka orang yang hidup di akhir Ramadan ketika matahari terbenam di puasa terakhir, maka orang ini wajib membayar zakat fitrah. Orang paham itu sih. Syarat wajib zakat fitrah itu adalah terbenamnya matahari di akhir tanggal 29 atau tanggal 30, tidak usah kita itu urusan Allah. 30 hari kan Ramadan tahun ini, 29 lah itu urusan Allah. Oleh karena itu ru'yah jawabannya sudah dihisab di ru'yah. Kalaupun sudah dihisab wajib di ru'yah. Jadi antara hisab dengan ru'yah itu dijamakkan, dikombinasikan, harus sah, harus jelas ya. Jadi orang yang masih bernapas ketika Ramadan berakhir, ketika matahari terbenam, ketika kita berbuka terakhir di bulan Ramadan, orang yang masih hidup, itulah orang yang wajib zakat fitrah. Sebaliknya, orang yang meninggal ketika matahari sedang terbenam atau di sore hari hari terakhir di puasa Ramadan, meninggal dia. Ketika dia meninggal itu matahari terbenam. Ketika matahari terbenam dia sudah meninggal, sudah tidak bernyawa lagi. Nenek ini sudah almarhumah, maka nenek ini tak wajib dibayarkan zakat fitrah. Karena hitungannya paling lambat itu adalah akhir dari Ramadan tahun. Nah sekarang kita buat masalah. Ini ibu hamil tua, ibu hamil, ada ibu hamil sekarang. Wah tidak apa-apa. Kenapa pula dengan mereka bilang tidak apa-apa? Lahir anak kita kurang lebih jam 5 lah, setengah 6. Baru lahir anak kita setengah 6 di akhir Ramadan. Kira-kira hari tidak sampai itu begitu. Kira-kira wajib ada zakat fitrah? Mau izin apa? Kalau berdosa tidak anu ya. Belum ya. Bayar tak zakat fitrah? Kenapa? Karena ketika terbenam matahari, anak kita dia sudah bernapas, dia sudah punya roh, sudah bernapas. Artinya yang kita zakat dia adalah nafas, roh yang ada. Apalagi makna lainnya untuk mudah gampang kita memahami, zakat fitrah itu adalah
bayaran nyawa kita yang masih ada ketika akhir Ramadan. Harga nyawa. Jadi kalau Allah minta kepada kita harga zakat fitrah 2 juta, mau nggak ya? Tidak cabut nyawa oleh. Nah, kurang lebih kalau kita buat bahasanya, saya membuatkan bahasa seperti ini supaya gampang kita paham. Jadi kalau mau belajar tentang sekolah di Mesir dan jauh jauh. Jadi kalau bahasa dunianya ya pajak tahunan. Nyawa kita diminta hargai oleh Allah sebuah zakat kita. Apa kilo? 2,5 kilo atau 2,8. Besar. Satu beras yang kita makan. Yang kita makan dari Solo, kita bayi jo bayi dari ada lunas tanda lunas ya. Tapi kalau kita biasanya makan untuk bari bulog, kita bayar dengan bari Solo, mantap, pagi itu mantap. Tapi kalau dibalikkan ada lunas. Harga nyawa kita, kasarnya itu seperti itu. Diminta kalau 2,5 kilo. Oh, cepat awalnya murah. Dia naik betul. Mereka mau ikut harga daging mana naik betul. Bayar cepat. Sesungguhnya kalau mau jujur kita ke diri kita, 2,5 kilo itu berapa duit kalau di rupiah? 40.000. Tergantung berasnya. Bukan 40.000 rupiah nyawa kita dengan 40.000. Andai kata Allah datang, berarti kita malaikat petugas Allah datang. Berapa ekor kebun sawitmu dari Pujo? Nyawa itu terminta tak 10 ekor bakunya. Siap. Kita berapa sih? Masih siap serang sawit itu. Nah, mana yang mau kamu menyerahkan sawit 10 hektar atau dana yang penilai? Kalau begitu kita buat kasusnya apa ceritanya? Tapi Allah kan tidak kita dengar seperti itu, karena tidak dibunyikan. Tapi bunyikan tentang seperti itu kurang lebih. Nah sekarang yang diminta kepatuhan kita, ketaatan kita sampai nawa ta'na tentang zakat ini. Dimintanya 40.000 rupiah. Sekali duduk di kantin berkawan sama orang selesai. Duduk di kantin minta soto ibu. Soto 30.000. Kalau di Simpang Timur soto 40.000 sepinya. Soto bude. Jadi bukan kawan. Tong dulu sampai. Beko dari konservasi ayo nih kawan beko. Zakat fitrah yang sesungguhnya harga nyawa kita. Allahu Akbar. Nah gimana? Mari kita langsung bayar fitrah dong. Begitu kan? Nah ini bayi kita lahir di malam hari raya. Malam hari raya lahir dia. Sedang ditumbuk kue atau tajuk itu gimana? Bayar nggak kesadaran? Bayar nggak kesadaran? Nah, dia ingat kata kuncinya, ingat kata
kuncinya, kalau ketika matahari terbenam alias ketika kita berbuka di akhir Ramadan, si bayi kita atau si nenek kita masih hidup atau sudah hidup, itu yang wajib zakat fitrah. Ketika matahari terbenam, si bayi kita belum ada, hanya beberapa menit sesudah itu baru sudah dapat kata kuncinya. Jadi kalau lahir setelah maghrib tidak perlu dizakatkan. Kalau depan baru kalau ibri, kalau dia bernyawa 1 tahun ke depan, kan tadi sudah saya bilang pajak tahunan, lah hidup dan dipakai. Hidup dia pada masa wajib zakat, pada masa wajib pajak, dia hidup untuk bayar. Ketika wajibnya datang tadi, dia sudah hidup, dia sudah menghirup nafas di dunia ini. Anak yang lahir sesudah maghrib tadi, ketika terbenam matahari, bayi itu sudah ada, sudah lahir. Belum apa sudah? Kalau belum, maka kewajiban zakat fitrah tahun depan. Dah tuh. Nenek meninggal setelah maghrib. Nenek meninggal setelah maghrib di puasa terakhir. Umurnya 79 tahun. Sekian bulan. Bayar tak kakak bisa ngalamin di rumah? Sementara nenek ini telah membayar zakat 69 kali. Berapa? Berapa umur tadi? Sudah membayar zakat selama hidupnya 78 kali. Untuk kali yang terakhir ini, beliau menghembuskan nafas terakhirnya di malam hari Lebaran setelah berbuka puasa di hari terakhir. Kena wajib nak keluarganya membayar zakat. Sesungguhnya nenek ini sudah dibayarkan sama anaknya zakat fitrah seminggu yang lalu. Dan terima oleh penitia. Oh, zakat anak kami Ustaz. Maka ini nenek kami, mak kami, anak-anak kami sekian. Lah dibayar zakat fitrah dan cucu-cucunya. Meninggalnya di malam Lebaran. Meninggal di malam. Kira-kira wajib nak nenek dibayar? Wajib nak nenek dibayar zakat fitrah lagi? Jawabannya kata kunci. Ketika matahari terbenam, nenek ini masih hidup atau? Ketika matahari terbenam, nenek ini masih hidup atau sudah meninggal? Masih hidup. Kan masih? Kalau meninggal kan? Sesudah itunya. Kenapa? Karena ketika wajib zakat fitrah ini terbenam matahari di hari yang terakhir bulan Ramadan, nenek ini masih bernafas. Kita balikkan. Nenek ini meninggal jam 5 sore di hari terakhir puasa. Wajib tak? Kenapa? Meninggal sebelum matahari. Kalau sudah dibayar tadi sama. Itu kuncinya. Karena dibayar sama cucunya sama Ustaz. Kalau dibayar kan? Karena sunat hukumnya membayar cepat. Tak harus menunggu malam Lebaran dong. Disunatkan biar panitia bisa mengurusnya. Gimana itu? Nenek ini tak wajib minta kepisahan nenek ini dong. Boleh minta. Kan tak wajib karena dia tidak hidup di akhir Ramadan. Kata Ustaz, nenek awak tak wajib dong. Kalau bayar minta yang menerima Pak Imam, Pak Haji. Oh Ustaz, aku ini kami
mati. Setelah kami bayarkan minta. Secara hukum fikih boleh. Kalau enggak punya malu. Itu lah. Itu lah kan. Secara hukum boleh. Ini kami tak ada kata kami tak ada bayar. Boleh cik Ustaz, coret kamu. Nak tak ganti Ustaz? Nah, itu hukum fikihnya seperti itu. Jangankan nak diambil, kalau perlu ditambah. Oh, Ustaz, ini kami tambah di muka lain. Bukan kapitalan pribadi, ambil. Walaupun boleh, tapi namanya aku nama itu. Begitu pentingnya zakat fitrah. Dan sesungguhnya begitu mahal sesungguhnya harganya. Oleh karena itu, sekarang kita tidak memikirkan 2,5 kilo goreng, sampai 10.000 harganya orang dunia. Kalau itu dipikirkan tidak mampu kita memikirkan apa yang harus kita lakukan sekarang ini. Sami'na ketulusan kita untuk membayar kewajiban kita hanya segitu itu tebusan fidahan sebagai tebusan nyawa kita, sebagai rasa syukur kita kepada Allah masih bernyawa kita di lebaran tahun ini. Jadi kita wajib bayar zakat fitrah itu sesungguhnya sudah berada kita di tanggal 1 Syawal. Karena begitu maghrib selesai Ramadan masuk ke kita mulai hidup setahun yang akan datang. Jadi teman-teman, kalau berumur kita setahun penuh lengkap tepat wajib lagi. Maunya kita taatnya kita membayar zakat, itulah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kata Rasul, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Berbukalah kamu karena ru'yah bulan. Meru'yah itu sendiri amal perintah Rasul. Melaksanakan itulah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berdebat. Melaksanakan karena itu amaliyah. Amal itu. Dan itu amal yang paling mahal. Itu teropongnya berapa ratus juta harganya itu. Ilmu untuk rupiah itu berapa mahal itu. Tapi maunya melaksanakan itu tidak jauh. Apa hasilnya? Tergantung. Gampang aja. Kalau hari mau hujan gelap, tak nampak hasil tugas. Rumusnya ada. Kalau tidak nampak, jangan makan bulan yang sedang berlalu. Itu rumus. Hati mengikuti aja, mengikuti itu kan diminta Allah dan Rasul kepada kita. Jadi kita bayarkan zakat kita. Dan ingat dalam hati minta oleh Allah Ustaz. Berarti yang orang yang soal meninggal di bulan Rajab kemarin harus yang hidup di bulan Rajab kemarin. Dia meninggal di bulan Rajab. Meninggal bulan Rajab. Hidup tak dia ketika matahari terbenam? Tidak. Itu kunci. Ya. Kalau itu sudah beres semua, yulaku alal fitrah. Kemudian perjalanan hidup kita setahun kita tuntaskan dengan ibadah Ramadan seperti tadi saya katakan di awal, dan kita kunci dengan zakat fitrah, maka Idul Fitri kembalilah kita ke fitrah semula. Artinya kalau kita lahir suci lalu perjalanan hidup kita mengotori hidup kita, bayar zakat fitrah dan amal-amal yang Ramadan, balik lagi nol. Ibarat diskon diskon motor kita lagi ganti belum
lapis baru. Dan beliau kok penumpang dulu gak running. Jadi running itu yang saya maksud. Jadi Idul Fitri bahasa lainnya running. Insya Allah 2-3 hari lagi kita running. Berdoa kepada Allah, ya Allah, sampaikan kami ke ujungnya Allah, dan beri kami kesempatan